Malam itu sangat sunyi. Angin bertiup lembut, menggerakkan daun-daun pohon yang sudah mulai menguning. Di sebuah rumah tua di pinggiran desa, Hana duduk termenung di teras, menatap bulan purnama yang menggantung di langit. Rumah itu adalah warisan dari neneknya yang baru saja meninggal. Hana memutuskan untuk tinggal di sana selama beberapa waktu, mencoba mencari ketenangan setelah kehilangan orang yang sangat dicintainya. Namun, ketenangan yang diharapkan Hana tidak kunjung datang. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu, Hana merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam pertama ia tidur di sana, Hana mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Kadang-kadang terdengar seperti suara langkah kaki berat, kadang seperti bisikan halus yang tidak jelas asalnya. Suatu malam, Hana terbangun karena mendengar suara keras di dapur. Dengan jantung berdebar, ia berjalan pelan-pelan menuju sumber suara. Namun, saat tiba di dapur, tidak ada apa-apa. Semua tampak seperti biasa. Hana menghela napas lega, berpikir mungkin itu hanya imajinasinya saja. Tetapi, ketika ia kembali ke kamar, pintu dapur yang tadinya sudah tertutup tiba-tiba terbuka perlahan dengan sendirinya. Suara engsel pintu yang berderit membuat bulu kuduk Hana meremang. Ia merasakan hawa dingin menyelinap ke dalam kamar, membuatnya menggigil. Dengan gemetar, Hana menutup pintu dapur dan menguncinya. Beberapa hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Hana tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam selalu ada saja suara aneh yang mengganggu. Pada suatu malam, ketika Hana sedang berusaha memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan yang sangat dekat, seolah-olah seseorang berbisik tepat di telinganya. "Pergi dari sini." Hana tersentak dan bangkit dari tempat tidurnya. Ia menyalakan lampu kamar dan memeriksa sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri di kamar itu. Namun, suara bisikan itu begitu nyata, seolah-olah memang ada seseorang yang mengatakan itu kepadanya. Dengan perasaan tidak tenang, Hana memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun di desa itu yang terkenal bisa melihat hal-hal gaib. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya kepada dukun tersebut. Dukun itu, seorang pria tua bernama Pak Sastro, mendengarkan dengan seksama dan mengangguk-angguk. "Apa yang kau alami bukanlah hal yang biasa, Nak," kata Pak Sastro dengan suara berat. "Rumah itu memang sudah lama dikenal angker. Banyak yang mengatakan bahwa ada makhluk gaib yang menghuni di sana. Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Hana, berharap mendapatkan solusi. "Kita harus melakukan ritual pembersihan. Tapi, sebelum itu, ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Ada legenda tentang makhluk yang disebut Godoruo. Makhluk ini sangat berbahaya dan suka mengganggu manusia. Kemungkinan besar, itulah yang mengganggumu." Malam itu, Pak Sastro datang ke rumah Hana bersama beberapa orang lainnya yang sudah berpengalaman dalam hal-hal gaib. Mereka membawa peralatan ritual, termasuk dupa, bunga, dan benda-benda suci. Hana menyaksikan dengan tegang saat mereka mulai melakukan ritual pembersihan. Pak Sastro membakar dupa dan mulai melantunkan mantra-mantra. Asap dupa memenuhi ruangan, memberikan aroma yang menyengat. Hana merasa sedikit lega, berharap ritual ini bisa mengusir makhluk yang mengganggunya. Namun, saat Pak Sastro melantunkan mantra terakhir, tiba-tiba angin kencang berhembus masuk ke dalam rumah. Lampu-lampu berkedip-kedip dan kemudian padam. Dalam kegelapan, Hana mendengar suara tawa yang menyeramkan. Suara itu begitu mengerikan, membuatnya merinding. Pak Sastro tampak terkejut dan berkata, "Ini dia Godoruo." Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan. Sosok itu sangat tinggi dan berotot, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Hana. Godoruo tertawa lagi, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Pak Sastro dan yang lainnya segera melanjutkan mantra mereka, berusaha mengusir makhluk itu. Godoruo bergerak cepat, mendekati Hana dengan langkah-langkah besar. Hana tidak bisa bergerak, seolah-olah kakinya tertancap di lantai. Namun, sebelum Godoruo bisa menyentuhnya, Pak Sastro melemparkan bunga suci ke arahnya. Godoruo mengerang kesakitan dan mundur. Dengan sekuat tenaga, Pak Sastro melantunkan mantra terakhir.
Cahaya terang muncul dari benda suci yang dipegangnya, membuat Godorwo berteriak marah dan akhirnya menghilang. Lampu-lampu kembali menyala, dan angin kencang berhenti. Setelah kejadian malam itu, Hana merasa rumahnya lebih tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bisikan mengerikan. Namun, Hana masih penasaran dengan keberadaan Godorwo dan alasan mengapa makhluk itu mengganggunya. Pak Sastro menjelaskan bahwa kemungkinan besar, Nenek Hana pernah melakukan sesuatu yang menarik perhatian Godorwo. Ia menyarankan Hana untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu neneknya. Hana setuju dan mulai mencari-cari di antara barang-barang peninggalan neneknya. Suatu hari, Hana menemukan sebuah buku harian tua milik neneknya. Dalam buku itu, neneknya menulis tentang sebuah perjanjian yang pernah ia buat dengan makhluk gaib untuk melindungi keluarganya. Namun, Nenek Hana juga menulis bahwa ia menyesali perjanjian itu dan berusaha membatalkannya. Hana membaca dengan seksama dan menemukan bahwa neneknya pernah meminta bantuan seorang dukun untuk memutuskan perjanjian itu. Namun, dukun tersebut mengatakan bahwa hanya keturunan langsung dari Nenek Hana yang bisa benar-benar memutuskan perjanjian tersebut. Hana menyadari bahwa itulah mengapa Godorwo mengganggunya. Ia harus menyelesaikan apa yang neneknya mulai. Hana kembali menemui Pak Sastro dan menceritakan temuannya. Pak Sastro mengangguk dan berkata, "Kita harus melakukan ritual penutup untuk memutuskan perjanjian ini." Malam itu, Hana dan Pak Sastro kembali melakukan ritual, kali ini dengan lebih banyak persiapan. Mereka membawa benda-benda suci dan jimat pelindung. Pak Sastro memulai ritual dengan doa-doa dan mantra suci, memanggil kekuatan pelindung. Hana berdiri di tengah lingkaran suci yang telah dibuat oleh Pak Sastro. Ia merasa lebih tenang kali ini, yakin bahwa mereka bisa memutuskan perjanjian neneknya. Lampu-lampu berkedip dan kemudian padam. Dalam kegelapan, Hana mendengar suara tawa yang mengerikan. Godorwo muncul lagi, kali ini lebih marah dari sebelumnya. Makhluk itu bergerak cepat menuju Hana. Namun, Pak Sastro dengan tenang melanjutkan mantra-mantranya. Cahaya terang muncul dari jimat pelindung yang dipegang Hana, membuat Godorwo mundur. Pak Sastro melantunkan mantra terakhir dengan penuh keyakinan. Cahaya dari jimat semakin terang, menyelimuti Godorwo dan membuatnya menghilang dengan teriakan yang menggelegar. Lampu-lampu kembali menyala, dan angin kencang berhenti. Hana merasa lega, mengetahui bahwa perjanjian neneknya telah diputuskan. Ia berterima kasih kepada Pak Sastro dan yang lainnya yang telah membantunya. Malam itu, Hana bisa tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah neneknya. Hari-hari berikutnya, Hana merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bisikan mengerikan. Rumah neneknya kini terasa lebih hangat dan nyaman. Hana merasa lebih dekat dengan neneknya, mengetahui bahwa ia telah menyelesaikan tugas yang belum selesai. Hana memutuskan untuk tetap tinggal di rumah neneknya, merawatnya dengan baik. Ia juga sering mengunjungi Pak Sastro untuk berterima kasih dan belajar lebih banyak tentang hal-hal gaib. Hana menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi dengan hati yang tulus dan keberanian, ia bisa menghadapinya. Kisah Hana menjadi legenda di desa itu, mengingatkan semua orang tentang bahaya perjanjian dengan makhluk gaib. Mereka belajar untuk lebih menghargai hidup dan menjauhi godaan kekuatan gelap. Hana menemukan bahwa meskipun hidupnya tidak sempurna, ia merasa bahagia dan damai. Beberapa tahun kemudian, Hana memutuskan untuk membantu orang lain yang mengalami hal-hal serupa. Ia membuka pusat konsultasi spiritual di desanya, bekerja sama dengan Pak Sastro. Banyak orang yang datang kepadanya, mencari bantuan untuk mengatasi gangguan makhluk gaib. Hana dengan sabar mendengarkan cerita mereka dan memberikan nasihat yang bijaksana. Ia menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah ia dapatkan untuk membantu orang lain menemukan kedamaian. Hana merasa bahwa ini adalah panggilannya, membantu orang lain menghadapi ketakutan dan menemukan keberanian dalam diri mereka. Pusat konsultasi spiritual Hana menjadi terkenal, dan banyak orang dari berbagai tempat datang untuk meminta bantuan. Hana merasa bahagia bisa membantu orang lain dan merasa bahwa hidupnya lebih bermakna.
Ia menyadari bahwa melalui pengalaman mengerikan dengan Godorwo, ia telah menemukan tujuan hidupnya. Pada suatu hari, Hana menerima surat dari seorang wanita tua yang tinggal di desa sebelah. Wanita itu mengatakan bahwa ia merasa ada sesuatu yang mengganggunya di rumahnya dan meminta Hana untuk datang. Hana setuju dan pergi mengunjungi wanita tersebut. Rumah wanita tua itu sangat mirip dengan rumah nenek Hana. Hana merasakan deja vu saat melangkah masuk. Wanita tua itu bercerita tentang suara-suara aneh dan bayangan gelap yang sering muncul di rumahnya. Hana mendengarkan dengan seksama dan merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menggunakan semua yang telah ia pelajari. Hana dan wanita tua itu melakukan ritual pembersihan bersama, mengusir makhluk gaib yang mengganggu. Setelah ritual selesai, wanita tua itu merasa lega dan berterima kasih kepada Hana. Hana merasa senang bisa membantu dan merasakan kepuasan yang mendalam. Namun, tidak semua kasus yang dihadapi Hana berjalan mulus. Suatu malam, ketika Hana sedang sendirian di rumahnya, ia merasakan kehadiran yang aneh. Suara bisikan yang familiar terdengar lagi, membuatnya merinding. Hana tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ia segera menghubungi Pak Sastro dan menceritakan kejadian tersebut. Pak Sastro menyarankan agar mereka melakukan ritual penutup lagi untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa kekuatan gaib yang tertinggal. Hana setuju dan mereka segera bersiap. Malam itu, mereka melakukan ritual penutup dengan lebih banyak persiapan. Hana berdiri di tengah lingkaran suci, memegang jimat pelindungnya dengan erat. Pak Sastro melantunkan mantra-mantranya dengan penuh keyakinan. Suara bisikan semakin keras, dan bayangan gelap muncul di sekeliling mereka. Hana merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia harus kuat. Cahaya terang muncul dari jimat pelindung, mengusir bayangan gelap dan suara bisikan. Setelah ritual penutup, Hana merasa bahwa semua kekuatan gaib telah benar-benar hilang. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan gelap yang mengganggunya. Rumah neneknya kini terasa lebih damai dan nyaman. Hana merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati. Hana terus membantu orang lain yang membutuhkan, menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah ia dapatkan. Kisah Hana menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengingatkan mereka tentang kekuatan keberanian dan ketulusan. Hana menemukan bahwa meskipun hidupnya tidak sempurna, ia merasa bahagia dan damai. Ia menyadari bahwa melalui pengalaman mengerikan dengan Godorwo ia telah menemukan tujuan hidupnya.